Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel YouTube Suku Kutua Kabaena yang akan membahas tentang tempat-tempat angker di Pulau Kabaena. Namun kesempatan ini yang kita akan bahas adalah cerita rakyat, tentang cerita rakyat, yaitu cerita rakyat tentang seseorang yang pernah berkelahi dengan makhluk tak kasat mata. Makhluk tak kasat mata mungkin yang disebut dengan hantu. Ada cerita rakyat bahwa ada seseorang yang pernah berkelahi dengan makhluk seperti itu, yaitu namanya adalah La Alipila. La Alipila nama ceritanya begini. Pada suatu ketika ada acara yang disebut dalam bahasa suku Kutua Kabaena Kaha. Itu mungkin pesta sekarang ini, biasanya itu di sana kalau panen itu ada istilah pesta panen. Pada waktu itu La Alipila berjalan menuju ke pesta panen. Saat itu pernah kencang angin yang disertai dengan hujan. Berjalan pada sore hari karena malamnya ini ada acara pesta. Maka berjalanlah La Alipila ini menuju jalanan yang biasa ia jalan. Namun dalam perjalanan ini dia seakan-akan daya ingatannya itu seperti tidak stabil. Maka ketika dia berjalan, tibalah dia di suatu tempat menemukan rumah yang sementara gubuk. Dan ada seorang perempuan tua yang sedang memperbaiki rumahnya ini yang rubuh. Dia sedang angkat ini kayu-kayu atapnya, dia rapikan, dia sementara perbaiki karena rumahnya ini ditiup angin. Penglihatannya ini ditiup angin rumahnya ini, orang tua perempuan, sampai dia rubuh gubuknya. Maka disapalah La Alipila oleh orang tua perempuan ini. Orang tua perempuan disapa bahwa mau kemana? La Alipila menjawab bahwa saya ini akan ke pesta, akan pergi di Kaha, katanya dalam bahasa suku Kutua Kabaena. Bilang begini orang tua perempuan itu, oh bagus kalau begitu, saya titip pesan. Apa itu yang dipesankan? La Alipila menjawab begitu. Orang tua ini bilang begini, rumah saya ini, gubuk saya ini rubuh, ditiup angin. Jadi saya pesan kalau tiba di sana tolong disampaikan kepada itu orang tua supaya dia segera pulang karena rumah kita ini rubuh, ditiup angin. Bilang di mana itu? Bilang ada juga di pesta itu, di sana dia ada juga di pesta. Jadi ambil batu ini, katanya ini perempuan tua, ambil batu ini, begitu kau tiba di sana di tempat pesta, maka batu ini masukkan dalam mulutmu. Baru kau lihat itu orang tua nanti, orang tua laki-laki itu sedang mengambil sesuatu, masukkan di keranjangnya. Jadi orang tua itu yang kau sampaikan. Berjalanlah La Alipila ini sambil bertanya-tanya dalam hati, kenapa ada pesan yang begini? Harus masukkan batu ini di dalam mulut saya baru saya bisa cerita, kasih tahu itu orang. Apa tidak bisa saya bercerita kalau saya tidak masukkan ini batu di dalam mulut saya? Maka dia masukkan saja batu itu di dalam kantongnya. Dia akan nanti di sana baru dia lakukan sesuai perintahnya itu orang tua perempuan. Dia bilang itu orang tua perempuan, jangan masukkan dulu itu batu di dalam mulutmu sebelum kau tiba di tempat acara. Jangan masukkan kalau sementara kau jalan sebentar itu. Tibalah La Alipila di tempat pesta. Kemudian dia masuk di dalam acara. Dia lihat-lihat itu orang tua yang mana itu yang dipesankan. Dia tidak lihat. Yang dia lihat ini orang-orang yang dia kenal semua.
Bingung dia, mana ini tempat yang dipesan tadi ini. Maka terpikirlah Lali Pila bahwa ada batu tadi yang saya dikasih, bahwa batu ini saya masukkan di dalam mulut baru bisa saya ngomong dengan orang tua itu. Maka Lali Pila mengambillah batu yang di dalam sakunya, saku bajunya, kemudian masukkan di dalam mulutnya. Ini cerita rakyat. Masukkan di dalam mulutnya. Seketika itu setelah dia masukkan di dalam mulutnya, maka kelihatanlah oleh Lali Pila seorang orang tua laki-laki yang ada keranjangnya sedang mengambil semua bahan-bahan makanan sedikit-sedikit. Setiap ambil gorengan lagi, ambil nasi, ambil lauk-lauk lain, ambil semua baru kasih masuk di di dalam keranjangnya. Sudah ini yang dipesankan kalau begitu, saya sudah lihat ini. Maka apa dia bilang begini Lali Pila, Pak, ada pesan ini, tolong segera pulang, rumahmu di sana dia roboh ditiup angin. Ada pesannya itu, orang tua perempuan tadi sampaikan kepada saya bahwa segera pulang. Maka seketika itu orang tua laki-laki itu yang sedang mengambil barang-barang makanan sedikit-sedikit masukkan dalam keranjangnya, dia rangkul ini Lali Pila, baru dia baku gulat di dalam pesta. Orang-orang lain ini heran, kenapa nih Lali Pila ini dia menggeliat di tengah ini seperti orang gila, baru sambil berteriak, ayo bantu saya, pegang ini, ayo bantu saya. Berteriak Lali Pila begitu, orang pada heran, kenapa ini dia gila, kayak ini dia apa ini, sampai dia baku gulat sendirinya, tidak ada lawannya, tidak dilihat lawannya, karena makhluk halus. Maka tujuannya ini orang tua laki-laki ini mau rangkul ini melelo Lali Pila, katanya bahasa Kabaena, suku Kutua Kabaena itu melelo aku di Lali Pila. Tujuannya ini, maksudnya ini dia mau ambil itu batu yang di dalam mulutnya, kan dia tahu bahwa berarti ini ada batu ini dia kasih ini supaya dia bisa lihat saya ini. Maka orang-orang itu tuh heran, dia baku gula di piring-piring itu sampai terhambur, baru sambil berteriak bilang tambah aku, katanya bahasa suku Kutua. Bantu saya. Orang pada heran, apa mau dibantukan itu, kok baku gulat sendiri, tiada lawan. Padahal itu orang tua itu berhasil mengambil batu yang ada di dalam mulutnya Lali Pila. Seketika itu Lali Pila tidak lagi lihat itu, orang tua sudah selesai penglihatannya, tidak lagi, sudah normal seperti biasa, sudah tidak lihat lagi. Baru itu orang tua yang tadi yang ambil itu barang itu juga sudah berhenti, sudah tidak kelihatan. Maka disitulah ceritanya orang yang bernama Lali Pila yang pernah baku gulat dengan makhluk halus di tengah umum. Itulah yang disebut di suku Kutua Kabaena yang namanya bui-bui. Ada itu bui-bui kalau di Kabaena itu yang namanya. Itu bui-bui itu membuat sesuatu itu dia cepat habis, cepat berkurang. Dan biasa di sana itu kalau panen banyak sekali ini, kita lihat ini kita punya padi apa ini. Tapi setelah dipanen hanya sedikit. Itu tandanya, katanya orang dulu itu di bui-bui. Ada makhluk halus yang ambil itu. Begitu juga kalau di pesta bahan makanan selalu kurang, tidak cukup, kehabisan orang. Itu ceritanya itu adalah bui-bui. Menurut kepercayaan di sana ada makhluk halus yang mengambil itu sampai dia mau bui katanya itu. Jadi kalau ada acara begitu selalu ada orang-orang tua yang dipercayakan untuk menangani, yang punya barangkali itu mantra-mantra itu penjaganya supaya jangan datang itu bui-bui. Begitu juga kalau panen padi atau panen jagung, itu budaya di Kabaena itu di suku Kutua selalu ada itu orang-orang pintar yang menjaga itu barang. Karena kita ini orang biasa tidak melihat yang seperti itu, hanya orang-orang tua saja yang punya pengalaman dan pengetahuan yang bisa melihat. Di sanalah yang disebut bui-bui kalau pada suku Kutua Kabaena. Lanjut cerita. Setelah selesai pesta, kemudian ini Lali Pila menceritakan masalah ini, bahwa tadi saya lewat di sana ada rumah gubuk yang rubuh, dia pesan bahwa begini. Terus dia bilang itu orang-orang pesta bahwa di situ itu bukan
bukan rumah yang ada di situ, itu pohon itu bukan rumah di bagian situ, itu jalanan itu yang kau ceritakan. Maka kembalilah Lali Pila ini kembali dengan orang-orang ini setelah siangnya kembali pergi di tempat itu yang ditunjukkan Lali Pila bahwa disinilah kejadiannya. Saya menemukan itu rumah yang rubuh. Maka yang kelihatan bukan lagi rumah, yang kelihatan adalah pohon beringin yang tumbang. Pohon beringin yang tumbang berarti kalau benar itu adalah sudah penghuninya itu penghuninya itu pohon beringin yang tumbang karena ditiup angin. Jadi penglihatannya Lali Pila adalah rumah, berarti penghuninya itu perempuan dan itu laki-laki, orang tua laki-laki itu. Itulah cerita rakyat yang saya dengar di Kabaena, suku Kutuk Kabaena, tentang ceritanya makhluk halus yang disebut bui-bui, di Kabaena. Jadi untuk cerita rakyat ini cukup sekian dulu, akan saya sambung lagi dengan cerita rakyat yang lainnya. Jangan lupa di subscribe untuk segera menemukan tayangan-tayangan kami selanjutnya. Subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.